Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Owan yang terhormat dan juga teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi dengan berjudul Desain Penelitian dan Proposal Penelitian. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Mbak Eka Mei Setiawati, NPM 16, ada Amelia Yeni Putri Aryani dengan NPM 28, dan saya sendiri, Angelina Widita Swasti dengan NPM 30, ada Alia Nadita dengan NPM 39, dan juga ada Mbak Mila Widi Astuti dengan NPM 43. Materi yang pertama disampaikan kepada Mbak Eka. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pernyataan penelitian dan studi. Secara keseluruhan, desain penelitian merupakan panduan komprehensif yang membantu peneliti dalam menjalankan penelitian mereka dengan efektif dan efisien, di mana ini dapat memastikan bahwa proses penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bahwa hasilnya dapat diandalkan dan bermanfaat bagi pemahaman peneliti tentang fenomena bisnis yang akan diteliti. Selanjutnya ada tujuan studi yang pertama yaitu studi eksplorasi. Studi eksplorasi atau studi penjajakan dilakukan jika peneliti memiliki keterbatasan informasi mengenai masalah penelitian tertentu karena penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti masalah tersebut relatif belum banyak dilakukan oleh peneliti yang lain. Peneliti tidak memperoleh informasi mengenai pemecahan masalah tersebut, demikian juga mengenai informasi latar belakang masalah yang diperlukan oleh peneliti untuk memahami dan merumuskan masalah penelitian, penyusunan kerangka teoritis, pengembangan hipotesis, dan pengujiannya. Studi ini diperlukan untuk menjajaki sifat dan pola fenomena yang menarik perhatian peneliti dan merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk penyusunan konstruksi teori. Peneliti melalui studi eksplorasi dapat mengembangkan konsep atau konstruk yang jelas dan mendefinisikan variabel-variabel penelitian yang penting. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia Yeni. Dan selanjutnya, studi eksplorasi. Studi eksplorasi punya 3 tujuan yang saling terkait. 1. Melakukan diagnosis terhadap fenomena tertentu. 2. Menyaring alternatif-alternatif. 3. Menemukan ide-ide baru. Studi eksplorasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. 1. Survei pengalaman. 2. Analisis data sekunder. 3. Metode studi kasus. 4. Uji coba atau pilot studi untuk analisis kualitatif. Slide selanjutnya. Studi deskriptif. Studi deskriptif atau deskriptif studi, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa individu, organisasional, industri, atau perspektif yang lain. Tujuan studi ini untuk melaksanakan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Studi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti, mengkaji beberapa aspek dan fenomena tertentu, dan menawarkan ide-ide masalah untuk pengujian atau penelitian selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Angel. Baik, selanjutnya yaitu ada pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini meneliti yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau hipotesis testing umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel, tipe hubungan antara dua variabel atau lebih, dapat berupa hubungan korelasional, komparatif, atau perbandingan, dan hubungan sebab akibat. Hipotesis penelitian dikembangkan berdasarkan teori-teori yang selanjutnya diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. Materi selanjutnya yaitu ada tipe antar variabel. Tipe antar variabel yang diteliti seperti yang dikembangkan sebelum ini
dapat berupa hubungan korelasional, yaitu asosiasi antara variabel yang satu dengan variabel lainnya yang bukan merupakan hubungan sebab akibat. Perbedaan antara tipe hubungan tersebut dapat dilihat dari karakteristik hubungan antara variabel dengan variabel lain. Yang selanjutnya ada materi lingkungan setting penelitian. Penelitian terhadap suatu fenomena dapat dilakukan pada lingkungan yang natural dan lingkungan yang artifisial atau buatan. Fenomena yang ada pada lingkungan penelitian yang natural merupakan kejadian-kejadian alamiah yang berlangsung secara normal. Lingkungan setting penelitian dapat sengaja dibuat oleh peneliti untuk keperluan penelitian eksperimen yang menguji hubungan sebab akibat. Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu ada studi lapangan, eksperimen lapangan, eksperimen kolaboratorium. Nah, studi lapangan sendiri merupakan tipe penelitian yang menguji hubungan korelasional antar variabel dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan penelitiannya yang minimal. Kalau yang eksperimen lapangan itu merupakan tipe penelitian eksperimen yang dilakukan pada lingkungan penelitian yang alamiah atau bukan. Penelitian dalam penelitian ini melakukan manipulasi terhadap variabel tertentu untuk mengetahui akibat yang ditimbulkannya. Tingkat keterlibatan penelitian dalam studi ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang dilakukan penelitian dalam studi lapangan. Yang terakhir ada eksperimen laboratorium, merupakan tipe penelitian yang menguji hubungan sebab akibat pada lingkungan yang artifisial atau buatan. Keterlibatan penelitian dalam eksperimen laboratorium dibandingkan dengan studi lapangan dan eksperimen lapangan. Dalam pembuatan setting yang artifisial dan melakukan manipulasi terhadap variabel tertentu. Next, selanjutnya akan dibacakan dengan Selanjutnya yaitu ada horizon waktu. Dalam penelitian dapat dikumpulkan sekaligus pada periode tertentu atau satu titik waktu atau dikumpulkan secara bertahap dalam beberapa periode waktu yang lebih lama atau lebih dari 2 titik waktu, tergantung pada karakteristik masalah penelitian yang akan dijawab. Next. Selanjutnya ada proposal penelitian. Proposal penelitian adalah jenis proposal mengenai sebuah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan data-data di lapangan oleh seorang peneliti. Proposal penelitian digunakan sebagai rencana awal atas kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti akan mengajukan proposal penelitian untuk mendapatkan perizinan jika menyangkut mengenai suatu lembaga, instansi, dan dampaknya bagi banyak orang. Next. Selanjutnya ada fungsi proposal penelitian. Yang pertama ada mendapatkan persetujuan. Fungsi proposal penelitian yang pertama yaitu untuk mendapatkan persetujuan dari instansi ataupun sponsor pemberi dana. Proposal penelitian dapat sedemikian rupa sehingga peneliti diberi izin untuk memungkinkan peneliti melakukan penelitiannya tanpa hambatan dari pihak manapun. Yang kedua ada memberikan gambaran. Fungsi dari proposal penelitian ini adalah untuk menyampaikan tujuan dan sifat dari proposal penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, peneliti harus menyatakan dengan jelas apa manfaat dan implikasinya setelah penelitian selesai. Yang ketiga ada menjelaskan rencana penelitian. Rencana penelitian yang terdapat dalam proposal harus dilakukan secara sistematis dan mudah dipahami. Fungsi dari proposal penelitian ini menjelaskan tujuan umum dari rencana yang telah disusun dan memungkinkan pemberi persetujuan untuk mencerna rencana dengan benar. Yang keempat ada fasilitas keperluan penelitian. Fungsi akhir tersebut yaitu menyediakan fasilitas dan kebutuhan selama penelitian berlangsung.
Oleh karena itu, peneliti harus membuat dokumen proposal penelitian yang baik agar bisa mendapatkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk penelitiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila. Selanjutnya, format proposal penelitian. Yang pertama, nama atau judul dari proposal. Yang kedua, pendahuluan yang memuat tujuan, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, dasar-dasar teori. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Yang kelima, jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. Yang keenam, daftar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan atau penyusunan proposal. Yang ketujuh, rincian seluruh kegiatan. Next. Selanjutnya, bentuk proposal penelitian. Tipe hubungan antar variabel yang diteliti seperti yang dikembangkan sebelum ini dapat berupa hubungan korelasional, yaitu asosiasi antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, yang bukan merupakan hubungan sebab akibat. Perbedaan antara kedua tipe hubungan tersebut dapat dilihat dari karakteristik hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Next. Selanjutnya, metode penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya. Itu ada 4. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk angka. Penelitian ini biasanya dilakukan apabila hendak memperoleh hasil yang akurat karena mengandalkan perhitungan. Yang kedua, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang biasanya dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena dan nantinya akan mengkonstruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Yang ketiga adalah penelitian gabungan. Penelitian gabungan adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Contohnya penelitian yang berupa angka kemudian dijabarkan menggunakan bentuk kualitatif yang berupa wawancara dengan informan. Yang keempat, penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada sebuah populasi besar maupun kecil. Data yang dipelajari adalah sampel dari populasi tersebut yang kemudian akan ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel, baik secara sosiologis maupun psikologis. Kembali ke moderator. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, tidak ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.